Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai kontroversi setelah menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan poligami di lingkungan ASN Pemprov Jakarta. Aturan ini dikecam karena dikhawatirkan akan merugikan dan merampas hak kaum perempuan. Lalu untuk apa aturan soal poligami ini mesti diterbitkan? Sore ini kita akan membahasnya dengan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Golkar Farah Safira dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah. Selamat sore, ibu-ibu semua. Selamat sore, salam sehat. Saya harus disclaimer terlebih dahulu, kami sudah mengundang perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, namun tidak bisa bergabung pada dialog kita sore hari ini. Namun PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi sudah pernah hadir di CNN Indonesia untuk menjelaskan duduk perkaranya, dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan anggota DPRD dan juga Komisioner Komnas Perempuan. Saya mau ke Mbak Farah terlebih dahulu sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Mbak Farah, meskipun Pemprov Jakarta menyebut bahwa pergub soal poligami ini adalah aturan turunan, jadi ini bukan aturan baru, tapi aturan lama ya, karena turunan dari peraturan pemerintah. Tapi pertanyaannya, apa sebetulnya menurut DPRD urgensi Pemprov Jakarta menerbitkan pergub soal poligami ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Nana. Sebenarnya aturan ini memang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga ASN dengan memperketat izin terkait perkawinan dan juga perceraian. Tapi memang kami perhatikan di beberapa poin dalam pergub ini menuai beberapa kritik dan juga menjadi pembahasan kami di DPRD Provinsi. Karena yang pertama, kami melihat ada mengatur anak pribadi ASN dan menimbulkan dampak yang tidak adil khususnya bagi para perempuan. Jadi kalau dilihat turunannya, memang ini adalah salah satu turunan dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang sudah dirubah tahun 1990 dengan PP nomor 45 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Oke, meskipun ini dalihnya adalah untuk melindungi keluarga ASN, tapi pada kenyataannya ini mengundang pro dan kontra di masyarakat, termasuk mungkin mengundang pertanyaan dari DPRD DKI Jakarta. Tapi saya ingin tanya ya, sebelum pergub ini terbit, apakah PJ Gubernur DKI pernah mengkonsultasikan atau mendiskusikan penerbitan pergub soal poligami ini kepada DPRD DKI Jakarta? Sebelumnya belum pernah, terutama kami, khususnya kami di Komisi E yang memang menaungi bidang PPAPP, salah satu perempuan juga, memang belum ada diskusi karena biasanya memang pergub ini memang salah satu power dan juga ranah hak dan kewajibannya itu memang di gubernur yang sedang menjabat, sehingga kami di DPRD hanya melihat dari segi perda atau peraturan daerah yang berjalan, itu yang bisa kami lakukan. Sehingga kami juga akan melihat bahwa di pergub ini lebih baik sebetulnya memang tidak urgent untuk diterbitkan, malah justru kami ingin memperkuat perda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak yang sudah ada yang memang perlu direvisi. Oke, kalau dari DPRD melihatnya bahwa ini akan mengancam hak-hak kaum perempuan begitu ya. Bagaimana dengan Komnas Perempuan? Saya ingin ke Mbak Ami. Mbak Ami, bagaimana kemudian Komnas Perempuan melihat penerbitan pergub soal poligami ini? Ini kan mengatur ranah privat ya. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengingatkan seluruh pemirsa bahwa Undang-Undang Perkawinan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berajaskan monogami. Nah, monogaminya ini bersifat terbuka sepanjang dikehendaki para pihak dan memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, peraturan gubernur ini adalah turunan tidak hanya dari PP 45 tahun 90 ya, tapi juga dari aturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan, kemudian PP 45 tahun 1990 yang sebelumnya kalau berdasarkan pelacakan ini juga sudah diatur, tapi dulu bentuknya adalah keputusan gubernur nomor 2799 2004. Jadi sebenarnya materinya itu tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, dengan PP 45 tahun 1990, dan ini bersifat administratif, jadi memberikan panduan kepada pejabat di DKI Jakarta yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin perkawinan,
izin beristri lebih dari satu, dan izin perceraian. Jadi kalau dikatakan bagaimana ini dari hulunya memang sudah diskriminatif. Jadi undang-undang perkawinannya sudah memperbolehkan poligami, sehingga ya ke bawahnya ya mau nggak akhirnya mau harus poligami. mengikuti ya. Ya, walaupun kalau dilihat ini adalah upaya untuk memastikan agar poligami yang ditempuh oleh ASN itu dilakukan secara prosedural. Pertama harus ada izin istri, harus ada izin pengadilan, dan harus ada izin atasan. Jadi yang harus dilihat adalah ini adalah upaya satu sisi ya untuk tanda kutip kalau kami sampaikan itu mempersulit poligami gitu ya. Di sisi lain adalah untuk memastikan istri yang akan dipoligami atau anak-anak yang akan dipoligami itu mendapatkan misalnya pembagian gaji yang setara, kan itu dilakukan dan diketahui oleh kantor. Yang menjadi polemik di sini adalah sebenarnya juga berarti kebijakan poligami, memperbolehkan poligami itu juga harus kita bawa ke level yang lebih atas, yaitu undang-undang perkawinan. Tidak hanya di level peraturan gubernur. Oke, Mbak Ami, tadi Anda mengatakan bahwa ini untuk memperketat prosedur begitu ya. Tapi dengan adanya pergub ini, apakah dikhawatirkan malah justru akan dimanfaatkan oleh ASN di lingkungan Pemprov DKI? Gini, dimanfaatkan saya pikir gini, kalau dari data yang masuk ke Komnas Perempuan ya, perkawinan poligami itu diawali dari perselingkuhan, ya, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan penelantaran kepada pasangan. Tidak diawali dengan meminta izin. Ya. Nah, dari ini yang harus dilihat sebenarnya bahwa perkawinan yang dilakukan laki-laki ASN apalagi sementara dia tahu ada halangan perkawinan, itu adalah kejahatan terhadap perkawinan. Jadi yang harus disampaikan sebenarnya poligami tanpa izin tiga pihak ya. Kalau dalam konteks ASN izin istri, izin pengadilan, izin atasan itu adalah kejahatan perkawinan dan itu bisa dipidana. Oke, tapi dengan itu adanya juga yang harus terbit pergub ini, apa yang kemudian dikhawatirkan? Meskipun di hulunya di undang-undang perkawinannya memang sudah bermasalah, Mbak Ami. Kalau saya justru melihat pergub ini bisa digunakan oleh para istri untuk memastikan poligami yang dilakukan itu prosedural. Ya, walaupun kita tahu poligami itu adalah kekerasan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam pergub ini ada tim pertimbangan. Tim pertimbangan ini yang kami mintakan ke pemerintah DKI Jakarta itu juga harus seimbang komposisi gendernya dan memiliki perspektif gender, juga perspektif anak maupun disabilitas. Dan yang terakhir adalah izin diberikan dengan melihat alasan yang berdasarkan undang-undang maupun di pergub ini itu harus kumulatif. Kan kalau di alasan yang diperbolehkannya poligami adalah misalnya istri tidak menjalankan kewajibannya, kemudian istri mendapatkan disabilitas gitu ya, dan istri tidak bisa menghasilkan keturunan. Itu yang diskriminatif. Nah, kami meminta ketiga alasan ini kumulatif, bukan alternatif. Sehingga kalau tidak ada alasan kumulatif terhadap syarat ini, ya nggak diizinin poligami. Saya ke Mbak Farah. Mbak Farah, apakah memang saat ini situasi di lingkungan Pemprov DKI banyak yang berpoligami sehingga PJ Gubernur harus menerbitkan aturan ini? Kalau berdasarkan data kami belum bisa mendapatkan secara konkret, Mbak Nana, tapi yang kita ketahui kondisinya adalah mayoritas memang ASN Pemprov DKI adalah laki-laki. Ada sekitar 6.000-an di tahun 2022. Lalu di tahun 2022 juga tercatat sekitar 1.000-an ASN perempuannya. Sehingga kami juga melihat seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ami, memang kita melihat ini secara holistik dan keseluruhan bahwa tidak bisa semerta-merta langsung mengeneralisir
kebutuhannya itu berdasarkan gender saja. Kita harus melihat bahwa jika ada aturan ini, ada pergub ini, maka perempuan juga yang harus mendapatkan perlindungan utamanya. Karena kita tahu masa patriarki masih ada di lingkungan ASN, tidak cuma di Pemprov, tapi secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Sehingga kita melihat secara lebih dalam lagi. Misalkan tadi yang sudah disebutkan, aturan yang memperbolehkan suami berpoligami jika istri dianggap tidak dapat melahirkan keturunan atau memiliki kesehatan tertentu, itu sangat merendahkan dan mendiskriminasi perempuan. Akhirnya apa? Kita langsung bisa menyimpulkan bahwa lingkungan Pemprov ini menjadi lingkungan yang patriarki, yang terhadap perempuan. Dan kami juga melihat harus penilaian ini masih subjektif gitu, karena balik lagi kalau kita lihat hanya satu pasal, satu aturan, ketika dia boleh tidak dapat melahirkan keturunan atau punya kondisi kesehatan tertentu, kesehatan seperti apa yang dimaksud. Jadi banyak sekali pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman di Pemprov untuk bisa dikaji ulang dan memang kepada intinya. Kami melihat untuk rekomendasi, kami juga fokus kepada perlindungan keluarga ASN. Kita pengen fokus kepada perbarui regulasi yang prioritas dan juga hapus ketentuan yang diskriminatif. Baik, Mbak Farah ya, apakah kemudian ada jaminan bahwa dengan adanya pergub poligami ini akan memperketat izin poligami para ASN di lingkungan Pemprov Jakarta, atau justru sebaliknya? Karena kan ini kemudian menjadi pisau bermata dua ya. Memang secara holistik ini bisa melindungi hak-hak dari para istri. Tapi di sisi lain, karena tadi jumlah ASN prianya itu 6.000, perbandingannya kan sangat timpang sekali antara ASN pria dengan ASN wanita. Jadi lebih banyak ASN pria yang mendominasi. Ini kan ada kekhawatiran ini justru tidak memberikan jaminan perlindungan bagi para istri dan bisa dimanfaatkan oleh ASN yang jumlahnya mayoritas itu. Betul, maka dari itu sebetulnya aturan yang sudah tertulis sejauh ini di Pergub harus diperdalam dengan misalkan ada bentuk-bentuk perlindungan yang bisa didapatkan perempuan. Misalkan jika poligami terjadi, maka ada tunjangan senilai berapa yang memang tetap diterima oleh si perempuan ini. Belum lagi kalau misalkan perempuannya adalah yang anggota ASN gitu. Jadi kita harus melihat apa perlindungannya, misalnya perlindungan secara ekonomi, perlindungan secara kesehatan, sosial, dan juga pendidikan. Apalagi kita tahu tidak sedikit kasus-kasus poligami yang ada, itu pasti salah satu dampaknya adalah juga ke keluarga dan juga anak-anak. Sehingga jaminan itu harus diperdalam supaya tetap keberlangsungan perempuan untuk tetap mencerdaskan anak-anak mereka, melahirkan generasi berikut yang lebih baik juga terjaga. Belum lagi juga kita akan memastikan beban psikologis dari dampak dan akibat dari pergub ini yang memang membolehkan gitu. Jadi harapannya ada beberapa perlindungan tadi yang sudah saya sebutkan sehingga memang lebih konkret dalam melindungi keluarga ASN. Baik, Mbak Ami, apakah kemudian saran Komnas Perempuan dengan adanya pergub poligami ini harus dicabut? Kan sebenarnya nggak usah diterbitkan juga dari hulunya udah bermasalah, jadi nggak perlu lagi sebenarnya diterbitkan pergub ini. Jadi mestinya dicabut nggak nih Mbak Ami? Iya, Komnas Perempuan kami sebenarnya merekomendasikan beberapa hal. Jadi pertama adalah dari hulunya harus ada perubahan undang-undang perkawinan. Ya. Karena kalau undang-undang perkawinan tidak diubah, provinsi manapun akan merujuk ke sana. Aturan kepegawaian manapun akan merujuk ke sana. Kemudian yang lain, kalau tadi disampaikan oleh Kakak, misalkan terkait perlindungan terhadap istri yang dipoligami, yang menjadi masalah sebenarnya saat ini adalah perkawinan poligami yang tidak meminta izin atau perkawinan poligami yang sirih, yang tanpa izin istri, tanpa izin atasan, atau misalnya perselingkuhan yang tidak memenuhi syarat. Nah, kami menyarankan untuk ASN-ASN yang melakukan selingkuh, nikah siri gitu ya, itu juga ditindak tegas. Jadi kita bisa mengurangi, untuk yang perizinan poligami kita pangkas dari undang-undang perkawinannya, misalnya tapi juga yang melakukan nikah siri, karena misalnya juga tidak mencatatkan, yang melakukan perselingkuhan itu juga dihukum karena itu adalah kejahatan terhadap perkawinan.
Nah, dengan menegakkan disiplin bagi ASN, baik melalui Pergub maupun melalui aturan PP 4590 ya terkait dengan tadi tidak mencatatkan perkawinan, kemudian selingkuh dan seterusnya, saya pikir itu juga akan membantu melindungi keluarga ASN. Dan yang tak kalah penting juga adalah yang harus dibaca di Pergub ini sekali lagi tidak poligaminya saja, Ya. tapi ada yang konteks perceraian, di mana di situ disebutkan bagaimana istri ASN yang diceraikan itu memiliki hak dan bagaimana pemerintah provinsi akan memfasilitasi hak nafkah pasca perceraian. Saya pikir mungkin diskusinya juga dikembangkan ke arah sana, agar tadi hak perempuan itu juga tidak hanya konteks poligami, tapi konteks perempuan yang diceraikan oleh suaminya yang lain. Oke, tapi Mbak Ami, secara holistik menurut Komnas Perempuan, jadi Pergub ini harus diapakan? Karena menuai kontroversi nih. Dibiarkan saja, diperbaiki, atau dicabut dulu sementara untuk dievaluasi? Komnas Perempuan memang sedang akan membangun dialog, sedang mengajukan proses untuk diskusi ya dengan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendengar terlebih dahulu hal-hal alasan atau urgensi diterbitkannya Pergub ini, mengingat sebelumnya sebenarnya sudah ada keputusan gubernur di tahun 2004. Oke, baik. Jadi akan bertanya dulu apa urgensinya begitu ya, akan berdialog dulu dengan Pemprov Jakarta. Kalau Komnas Perempuan akan meninjau dulu, berdialog dulu bagaimana dengan DPRD DKI, Mbak Farah, apakah kemudian DPRD DKI akan meminta penjelasan dulu dari PJ Gubernur DKI untuk merekomendasikan aturan ini dicabut atau bagaimana? Betulnya kemarin kami sudah mendapatkan penjelasan sedikit dari Pak PJ Gubernur terkait dengan apa yang memotivasi pembuatan Pergub ini. Namun memang kami perhatikan tadi balik lagi di dalam konten dari Pergub ini yang memang harus didiskusikan. Saya juga belum kepastian apakah selama ini sudah ada ruang diskusi untuk rapat dengar pendapat ini dibuka kesempatannya, dan memang selama ini untuk Pergub itu memang peraturan gubernur selalunya itu bersifat bisa dikatakan satu pintu komunikasi. Memang itu wewenang dan juga hak dari seorang gubernur, tapi karena ini mengundang kontroversi dan kami melihat juga banyak yang diskriminatif sehingga kajian itu perlu ada. Dan kita juga akan melihat misalkan bagaimana peraturan ini mempengaruhi kesetaraan gender di Jakarta secara keseluruhan, karena balik lagi Jakarta menjadi barometer nasional sehingga jangan sampai hal-hal yang dinormalisasikan di Jakarta menjadi lumrah, menjadi hal-hal yang wajar untuk bisa diterapkan di provinsi lain. Itu sangat fatal. Dan juga kita akan meninjau kelemahan dan kekuatan Pergub ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh ini bahwa efek jerah yang harus kita juga sampaikan bahwa bisa disampaikan di dalam Pergub ini supaya tidak ada balance dari power yang didapatkan oleh para ASN ketika menjalankan dari Pergub ini. Baik. Kita akan tunggu nanti hasil mediasi ataupun hasil dialog antara Komnas Perempuan dengan Pemprov Jakarta dan bagaimana kemudian audiensi antara DPRD DKI dengan Pemprov. Semoga ada titik temunya dan Pergub ini tidak disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh ASN pria yang jumlahnya mayoritas di Pemprov Jakarta ya, dan merampas hak-hak kaum perempuan yang ada di lingkungan Pemprov Jakarta, terutama para istri. Kita akan tunggu nanti ujungnya seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Komisioner Komnas Perempuan Mbak Siti Aminah dan juga anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Golkar Farah Safira. Sehat selalu Mbak Farah dan juga Mbak Ami. Terima kasih Mbak Nana, terima kasih CNN.